Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kata gue yang namanya maling tetap maling, mau lu bela kayak gimana pun. Tapi gue emang agak kurang setuju ya kalau netizen-netizen itu benar-benar memaki atau menghujat cici-cici SD ini. Karena yang berkasus itu, yang masih ketahuan berkasus yang udah pasti itu adalah Pak HM suaminya, bukan si cici SD. Guys, ternyata sekarang omongan Gibran pada waktu debat Cawapres itu terbukti kenapa banyak yang ketar-ketir ya. Karena salah satu programnya adalah bakal memberantas korupsi dan mafia-mafia di Indonesia ini bakalan ketangkap semua guys. Dan hal tersebut sudah terbukti tertangkapnya kasus korupsi 271 triliun yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi. Simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simple. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Tesla itu pakai nikel Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Tunggu dulu guys. Berarti pada waktu debat Cawapres ya, padahal clue dari Mas Gibran sudah jelas-jelas sekali ya guys ya, sindirannya untuk para pejabat yang namanya dikantongi para mafia gitu kan. Sampai di sini paham kan, banyak yang katar-ketir kalau 02 dilantik. Banyak yang katar-ketir guys ya, Bapak Prabowo dan Gibran dilantik karena misi-misinya tersebut. Sampai saat ini Mamzulkan Jokowi didiskualifikasi Gibran, pantesan undang-undang perampasan aset koruptor dibiarkan saja sama DPR. Ternyata ini tuh sudah diberikan clue oleh Mas Gibran pada waktu debat Cawapres ya guys ya. Dan sekarang terbukti aja, belum saja dilantik Mas Gibran dan Pak Prabowo sudah tertangkap oknum-oknum yang melakukan korupsi 271 triliun merugikan negara ini ya guys ya. Simpel saja solusinya. Kita dengarkan lagi. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simple. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Tesla itu pakai nikel Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Guys, kepintaran dan kecerdasan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka ini yang merupakan wakil presiden kita Indonesia, ternyata itu benar-benar luar biasa ya guys ya. Dia tuh orangnya cerdas, pintar, cuman banyak sekali di luar sana yang mencemooh, menghina, bahkan menyerang, memberikan kata-kata tidak pantas terhadap Gibran, dibilang bocah ingusan lah, belimbing sayur dan lain-lain. Padahal sebenarnya otaknya dan pemikirannya dan misinya untuk memajukan Indonesia itu sangat-sangat luar biasa ya guys ya, cerdas sekali. Dan viralnya kasus suami dari Sandra Dewi yang korupsi 271 triliun tersebut benar-benar menghebohkan, menggemparkan jagat maya guys. Banyak sekali yang memberikan tanggapan terhadap kasus yang viral tersebut. Kasusnya Pak HM dan cici-cici SD. Ya pokoknya inisialnya itu kalian pasti tahu lah siapa ya kan.
Ada yang bilang bahkan banyak sih 271 triliun itu bukan buat Pak HM sendiri. Memuna, aku juga tahu bukan buat dia sendiri. Permasalahannya mau dibagi berapa banyak orang pun, dibagi 16 orang aja, per orangnya aja masih dapat berapa belas triliun kalau dibagi rata. Iya, betul. Namanya korupsi ya tetap korupsi, namanya maling ya tetap maling. Paham gak lu? Gue bingung, masih ada aja orang yang bilang mau gimana pun Pak HM itu adalah seorang suami dan seorang ayah yang mencintai keluarga, istrinya dan anak-anaknya. Iya, kalau saya nggak ngasih pakai uang begituan dong. Coba nih, gue tanya, kalau misalkan di dalam rumah lu ada maling dan ketahuan nyolong semua harta benda yang ada di rumah lu miliaran gitu, gue yakin lo pasti kejar tuh orang. Gak bakal tiba-tiba lo bilang, ya malingnya gue yakin kok nih maling pasti baik karena dia juga penyayang keluarga buat anaknya juga. Nggak mungkin lu bisa ngomong begitu tentang tuh maling gedebong pisang. Kata gue yang namanya maling tetap maling, mau lu bela kayak gimana pun. Tapi gue emang agak kurang setuju ya kalau netizen itu benar-benar memaki atau menghujat cici-cici SD ini, karena yang berkasus itu yang masih ketahuan kasus yang udah pasti itu adalah Pak HM suaminya, bukan si cici SD. Gue juga nggak menyalahkan kalian kok yang membela Pak HM. Terserah, setiap orang itu punya pemikirannya sendiri kan. Ya gue juga punya pemikiran gue sendiri dan gue berhak dong untuk mengutarakan apa yang gue mau utarakan. Dan balik lagi ya, itu hak alam, kekayaan alam Indonesia, tahu nggak lu? Kasian coy, itu Bangka Belitung, lu lihat itu di berita Bangka Belitung penampakannya kayak apa sekarang? 271 triliun, bujek. Guys, jadi intinya guys ya, apapun alasan untuk orang melakukan kriminal dan korupsi tersebut, entah itu buat keluarga dan lain-lain, tetap tidak ada alasan dan pembenaran apapun ya guys ya. Karena apa? Karena dia sudah sangat-sangat merugikan negara, merugikan orang lain gitu akibat dari perbuatannya sendiri. Intinya ya guys ya, di Indonesia itu kalau dia good looking dia aman ya gitu ya guys ya. Jadi udah sekian ratus triliun loh, 271 triliun dikorupsi masih aja ada yang membenarkan dan membela pasangan tersebut ya, karena memang good looking tadi ya guys ya. Memang susah kalau di Indonesia good looking pasti aman. Komentar-komentar netizen yang bereaksi kita bacain ya guys ya satu persatu. Mungkin gaji mereka kurang, Pak HM melakukan itu demi keluarga. Ya tetap aja cok, apapun alasannya, untuk keluarga kah, untuk siapakah, nggak dimakan sendirilah, dimakan bareng, dimakan banyak pihak juga dan lain-lain. Inti aja itu tidak bisa dibenarkan, dan dibagi 16 orang pun gitu kan ya, seperti yang kakak bilang tadi, juga itu masih triliunan, miliaran gitu loh yang mendapatkan gitu. Jadi tidak dibenarkan sama sekali. Padahal Bangka Belitung kampung halaman istrinya. Hanya kami yang merasakan bagaimana anjlok perekonomian kami di Bangka Belitung, timah susah dijual dan razia. Ya guys ya, jadi ulah satu orang, ulah oknum yang korupsi segitu banyaknya, dampaknya satu kota, satu Bangka Belitung menjadi kesusahan guys. Kasihan kita loh. Dan ada netizen aneh, bahasanya apa? Pasti cari-cari kesalahan Pak Prabowo dan Gibran. Gak nyambung ya Allah. Disita di rumahnya aja emas logam 1 kilo. Uang tunai 76 miliar rupiah, dolar US senilai 4 miliar dolar, Singapura 2M. Bayangin tumpukan duit segitu banyak, satu gudang penuh, itu milik kita woi, kata netizen. Betul, betul itu. Lebih berharga seorang pemulung daripada si koruptor maling uang rakyat, betul. Good looking mbak, tuh kata netizen. Ya itulah Indonesia, kalau good looking pasti aman, pasti ada aja dibela dan pembenarannya. Menteri BUMN, kira-kira tahu nggak ya? Nggak mungkin juga kalau nggak tahu. Makanya ayo desak wakil rakyat agar undang-undang perampasan aset jalan. Apalagi mereka yang teriak adil, jujur, dan amanah-amanah, suaranya buktikan. Oke guys ya, begitulah keadaan Indonesia kita sekarang tidak baik-baik aja. Masih didominasi dengan yang namanya koruptor ya. Dan bagaimana tanggapan kalian nih tentang koruptor atau korupsi yang dilakukan oleh suami artis Indonesia, yaitu HM, yang dikabarkan sudah mencapai 271 triliun. Itu kira-kira kalau diambil tunai, tarik tunai, duitnya berapa banyak ya guys ya? Berapa satu gedung kali ya duitnya itu? Karena benar-benar banyak sekali dan kita nggak bisa membayangkan itu sebanyak apa. Tentunya itu adalah duit rakyat Indonesia. Oke guys, sampai di sini videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Sampai jumpa.